Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu, boleh duduk sebentar Bu? Boleh, silakan. Ya Bu. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Farzul Nasution, Ya, apoteker yang bekerja di Puskesmas Sering. Sebelumnya Ya. Bu tahu kan Puskesmas Sering di tahu, mana Bu? puskesmas sering tahu. Nah, jadi begini Bu, boleh saya minta izin waktunya Bu, hingga 15 menit ke depan. Boleh. Ya Bu ya. Jadi begini Bu, saya sekarang sedang menjalankan pelayanan kefarmasian, karena saya apoteker. Ya. Jadi saya salah satunya untuk mengunjungi rumah warga untuk melihat pengobatan warga seperti apa, begitu Bu. Nah kebetulan saya lihat di rekam medis puskesmas saya, salah satunya Ibu kebetulan dekat di rumah saya, Ya. Ibu ya. Jadi memudahkan saya untuk memantau pengobatan salah satunya kepada Ibu, gitu Iya, Bu ya. iya. Bu, boleh izin Bu ya? Izin. Ini Bu, saya sedang bersama Ibu Deliana, Iya. ya Bu ya, di alamat Jalan Tauk yang Langgar nomor 15 ya Bu ya. Oke, pas. Di sini usianya 57 tahun. Iya. Nah, ya Bu ya, pas ya Bu ya. Kebetulan Bu, sini kan dari diagnosis dokter itu hipertensi. Iya. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, Ibu mulai kapan sih Bu hipertensinya Bu? Hipertensinya setahun ini, tapi kalau darah tingginya udah 10 tahun. Udah 10 tahun ya Bu ya. Mulai berubahnya kapan Bu kalau hipertensinya ini Bu? Dari tahun 2020. 2020 berarti udah setahun ini Bu ya. Nah Bu, kemudian saya boleh tahu Bu obat-obat yang sedang Ibu konsumsi sekarang ini Bu? Oh boleh, ntar ya saya ambil. Iya Bu. Oke. Ini obat-obatannya. Obatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 obat ya Bu ya. Iya. Nah boleh saya tahu ya Bu ya obatnya Bu ya. Ini Bu. Bu, ini Ibu mendapatkan obat amlodipin 10 mg. Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu kan udah pernah minum obat ini kan Bu? Ini untuk obat apa Bu? Ini untuk obat dan hipertensi. Hipertensi iya. Dimakannya 1 kali pagi sesudah makan. Sesudah makan. Oke Bu ya. Berarti untuk obat tekanan darahnya atau hipertensinya Ibu minum ini Bu ya? Iya. Kalau saya boleh tahu, setelah minum obat ini bagaimana perasaan Ibu Bu? Pertama mula-mula ya belum ada reaksi lah. Seterusnya saya makan udah enak. Udah enak Bu ya. Udah lumayan lah turun gitu. Terus Bu, setelah minum obatnya Bu, ada kira-kira ada apa nggak Bu mengeluhkan? Keluhkan. Yang lain nggak ada Bu ya? Enggak. Berarti efektif ya Bu, maksudnya itu apa ya obatnya Bu ya? Bagus lah ya. Cocok ya Bu ya Bu. Oke Bu ya. Kemudian ini ada kandesartan Bu. Ini untuk apa Bu? Obat darah tinggi juga. Obat darah tinggi juga. Malam 1 kali sehari sesudah makan. Malam 1 kali sehari sesudah makan. Nah ini kan obat hipertensi atau obat tekanan darah tingginya kan ada 2 nih Bu, ya kan, amlodipin 10 sama kandesartan. Nah ini kan 2 obatnya Bu. Iya. Kalau boleh saya tahu tensi Bu berapa Bu terakhir kali waktu Ibu dihitung tensinya, tekanan darahnya? Pertama kali masuk? Enggak, pas mendapatkan obat ini. Oh, mendapatkan obat ini. Berapa tensinya Bu? Waktu itu yang sebelum sekarang ini kan 226. 226, berarti Ibu sempat diopname? Opname ya Bu ya. Habis itu Ibu baru mendapatkan obat ini ya? Obat itu ya. 2 obatnya Bu ya, 200. Kalau sekarang berapa tekanan darahnya Bu? Sekarang 160. Obat terakhir. Kalau misalnya berdasarkan tekanan darahnya 90 dengan usia Ibu sekarang sudah 57 tahun, Ibu diusahakan tekanan darahnya terkontrol Bu ya. Kalau bisa di bawah 140/80. Iya. Ya Bu ya. Kemudian ini Bu ada obat ini namanya meloxicam. Ini Bu dibilang dokter atau bagian farmasinya bagaimana Bu? Ini kata dokter untuk obat kalau ngilu atau sakit dimakan. Kalau sakit Bu, aja cara makannya
3 kali sehari. 2 kali sehari. Apa? Oke, 2 kali sehari. Ah, Pagi dan pagi, malam. pagi dan malam. Sesudah makan atau sebelum makan, Bu? Sesudah makan. Sesudah makan. Makannya gimana, Bu? Dia kalau untuk obat nyeri ini. Kalau dia merasa ngilu, Mm-mm. kita makan. Mm-mm. Besok udah agak berkurang ngilunya. Mm-mm. Berarti pas nyeri aja, Bu ya. Pas nyeri aja. Oke. Kalau nggak nyeri nggak boleh dimakan. Oke, pas ya, Bu ya. Oke, Bu. Selanjutnya ini ada obat. Nah, ini ada natrium diklofenak. Ini apa, Bu? Natrium diklofenak ini? Ini kata dokter dimakan kalau sakit aja. Oh, kalau sakit aja berarti sama dengan meloxicam tadi kan obat sakit aja. Nah, Sakit ini aja. gimana Ibu makainya antara obatnya dua, antara meloxicam sama Satu natrium aja, diklofenak? salah satu. Salah satu aja. Salah Ya, Bu, satu. benar ya, Bu ya. Ini kan, Bu, meloxicam sama natrium diklofenak ini kan obat nyeri dua-duanya Iya. untuk menghilangkan rasa nyeri. Iya. Jadi ini dipilih salah satu, jangan dipilih keduanya ya. Iya. Kalau Ibu minum ini, yang meloxicam minum ini aja dulu, Bu ya. Meloxicam aja. Nah, nggak boleh dua Dua-dua, obatnya, iya. dua-dua minum. Oke, Bu ya. Kemudian, nah setelah minum obat yang meloxicam atau natrium diklofenak ini, gimana perasaannya, Bu, untuk nyerinya? Ya itu kalau udah kita kalau rasa ngilu, Hmm. tapi malam lah saya makan, Mm-mm. udah besok paginya udah hilang. Udah hilang ya, Bu ya. Terasa pun nggak gitu kali. Ah, Udah Terus, Bu, ada mengeluhkan keluhan lain nggak setelah minum obat ini, seperti misalnya Enggak. apa, lambungnya nyeri atau apanya? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Karena, Bu, perlu saya kasih tahu informasinya, kalau untuk obat-obat menghilangkan rasa nyeri bisa memungkinkan, Bu ya. Iya. Karena kan semua apa belum tentu ke semua orang terjadi. Iya, iya. Jadi bisa menyebabkan apa, nyeri pada lambung. pada lambung. Jadi makanya disarankan makanya bila nyeri Bila aja. nyeri aja ya. Oke, Bu. Bu, ini ada amlodipin 5 mg. Tadi kan ada amlodipin 10 mg. Kok bisa dapat dua begini ya, Bu ya? Iya, ini sebelumnya kan dikasih mula-mula dikasih karena tidak ada yang 10 mili, Mm-mm. dikasih yang 5 mili, tapi sekali makan 2 pil. Sekali makan 2 pil. Oke. Setiap pagi. Setiap pagi. Oke. Pengganti yang 10 mili. Hmm. Nah, itulah makanya dikasihnya yang 5 mili. 5 mili. Oke, Bu ya. Berarti Ibu nggak makan dua-duanya kan, Bu? Nggak Yang makan 5 mili dua-dua, sama 10 kan? nggak. Oke. Yang 10 aja yang dimakan, tapi kalau habis yang 10 baru dimakan yang 5. Makanya sekali 2. Dua. Langsung 2 tablet ya, Bu ya. Oke. Bu, ini ada 2 obat lagi. Ini namanya omeprazol sama ini untuk supralfat. Ini sebelumnya dokter ada menjelaskan nggak, Bu, sama orang Kalau yang farmasinya? ini, Kalau yang itu gimana, Bu? ini katanya obat lambung. Makannya setengah jam sebelum makan. Setengah jam sebelum makan. Berapa kali sehari, Bu, kalau boleh tahu? 2 kali sehari. Oke, betul, 2 kali sehari. Pagi dan malam. Oke, setengah jam sebelum makan. Nah, saya kasih tahu juga ya, Bu ya, Iya. kalau misalnya obat yang namanya ini, Bu ya, omeprazol ini, Ibu sudah benar, makanya 2 kali sehari ya kan, Bu, Iya. pagi dan malam ya kan, untuk Iya. untuk lebih memudahkannya. Namun saya anjurkan makannya 1 jam sebelum makan ya, Bu ya. Oh, 1 jam sebelum makan. Ibu kan sebelumnya makannya setengah jam sebelum makan. Iya, setengah jam sebelum makan. Iya, 1 jam sebelum makan supaya efeknya lebih baik lagi. Oh, Ya. gitu. Iya. Ini, Bu, satu lagi, Bu. Kalau ini obat lambung juga. Oh iya, betul, obat lambung Tapi juga. makannya 3 kali sehari sebelum makan. Sebelum makan juga. Nih, ini kan sebelum makan juga, Bu. Iya. Ini sebelum makan juga. Ada dikasih tahu nggak gimana cara makainya kemarin itu, Bu? Kalau dari dokternya bilang kalau yang ini omeprazol ini setengah jam sebelum makan. Ini 15 menit sesudah 15 makan omeprazol baru makan supralfat. Iya, oke. Iya, Bu. Berarti dipakai dulu omeprazolnya, Bu ya. 1 jam sebelum makan lah, Bu ya. Iya. Kemudian 15 menit kemudian baru minum ini. Oke. Berarti bisa saya simpulkan bahwa Ibu sudah lumayan paham ya, Bu ya. Udah terkait- paham, sejak sering berobat itu udah paham lah. Udah paham ya, Bu ya. Tapi mana yang nggak paham saya harus bertanya. Betul ya, Bu ya. Nah, kemudian kan, Bu, ini kan ada obat supralfat, ini kan sirup. Iya. Nah, boleh saya buka, Bu? Boleh. Boleh, Bu ya.
Ini obatnya ibu minum belum? Belum diminum. Oh iya, belum diminum ya Bu ya. Saya kasih tahu informasi juga Bu ya, kalau Ah, misalnya iya. obat ini begitu ibu buka kemasannya atau ibu buka segelnya kan Bu, ini obatnya hanya bisa bertahan 1 bulan. Oh gitu. Iya. Oh bukan lebih dari 1 bulan. Enggak. Karena Misalnya kan di situ ada apa namanya itu? masa Masa kadaluarsa. masa kadaluarsa. Tapi kalau untuk obat-obat sirup kayak seperti obat lambung, sirup untuk lambung kan Bu, ini dipakai masanya hanya 1 bulan. Begitu ibu membukanya. Tapi kalau bisa ibu belum pakai atau ibu belum menggunakannya, bisa dipakai sampai tanggal kadaluarsanya Bu. Ini di sini bisa ibu lihat kan, sampai September 2022. Iya. Nah, kemudian Bu jangan lupa Bu ya memakai sendok takarnya. Sendok takar. Oh iya. Ya, karena sendok takarnya. Ibu ada sendok takar di rumah? Enggak ada Berarti, sendok takar yang iya biasa ya Bu aja. ya. Karena kadang kalau kita pakai sendok makan juga kadang lebih Kelebihan. ya kan Bu. Nah terus Bu, di luar untuk yang obat-obatan ini terkait dengan tekanan darah Ibu kan tadi 160 Bu ya. Per berapa Bu kalau boleh tahunya Bu? Per 80. 160 per 80. Nah ada nggak Bu dokter atau bagian apa itu menyarankan gimana sih seharusnya seperti makanan atau gimana Bu? Ada nggak hal-hal yang harus dihindari dalam makanannya Bu? Ada. Apa tuh Bu? Ya seperti santan. Santan. Makanan yang sikit-sikit itu. Seafood. Kolesterol itu kan. Yang dimakan ikan. Ikan. Dan sayur-sayuran. Ikan dan sayur-sayuran. Oke. Kalau santan-santan dan enggak. Sama siput-siputan itu. Kalau yang makan yang asin-asin gimana Bu? Oh enggak. Enggak juga. Enggak. Iya, benar Bu ya. Udah enggak berani lagi makan. Udah nggak berani lagi ya Bu ya. Memang gara-gara makan ikan asin lah makanya masuk rumah sakit. salah satunya ya. Kan. Habis itu kan Bu, ini untuk mengontrol juga lah tekanan darah Ibu kan, selain Ibu menghindari makan-makan yang sudah dilarang untuk tekanan darah supaya nggak tinggi. Ada apa nggak Bu melakukan kayak olahraga gitu, jalan pagi setiap harinya? Jalan pagi ada. Oh iya Bu, pas ya Bu ya, jalan pagi. Berapa kali sehari biasa Bu jalan pagi? Sekali aja. Berapa menit biasa Bu jalan paginya Bu? Ya pergi sambil pergi belanja lah. Sambil pergi belanja Bu ya. Berarti memang rutin Bu ya setiap harinya jalan pagi Bu ya. Oke Bu. Saya boleh bertanya kembali Bu ya. Bu ini Bu Deliana ada riwayat lagi nggak Bu? Nggak ada. Nggak ada Bu ya, tidak ada. Oke. Kemudian ada riwayat penyakit lain selain hipertensi sama lambung? Nggak ada juga ya Bu ya. Kemudian riwayat pengobatannya ini Bu ya, 7 macam ini Bu ya. 7 macam. Oke. Sebentar ya Bu ya. Nah, Bu, pas tanggal 4 kemarin itu kan Bu, ada ini nggak pemeriksaan laboratorium? Nggak ada. Kayak cek darah, kolesterol, nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Ada disarankan sama dokternya gitu? Nggak ada juga ya? Mana tahu kan dari kolesterol Ibu yang tinggi atau apa, nggak ada disarankan. Nggak ya Bu ya? Oke. Nah, dari obat-obat 7 macam ini Bu, ada yang ingin Ibu tanyakan nggak Bu? Supaya Ibu lebih paham tentang pengobatan hipertensi dan gangguan lambung Ibu. Ada yang ingin ditanyakan lebih nggak Bu? Ini yang ditanyakan. Obat lambung ini kayak mana ini? Gimana Bu? Obat lambungnya? Obat lambung ini kan dimakan kan setengah jam sebelum makan. Iya. Itu untuk mencegah asam lambung Ibu naik. Ibu gimana sebelumnya ada merasakan asam lambung naik kayak mual gitu? Mual ya. Iya. Mual itu kadang ada keluar asap. Oh iya, kalau sampai keluar asap gitu Bu ya? Kalau keluar bubui asap. Iya. Oke. Makanya bisa dokter memberikan resep obat nih Bu ya, 2 ya, Iya. sama yang supralfat ini Bu ya. Bu,
sepertinya sudah cukup untuk yang saya ketahui dari ibu tentang pengobatan ibu. Nah, untuk terakhir kalinya boleh saya izin untuk ibu mengulang kembali supaya saya tahu pengetahuan ibu tentang pengobatan ibu, supaya kan pengobatan ibu agar lebih efektif, lebih bagus lagi kan ke depannya. Boleh saya tahu Bu satu persatu Bu? Yang ini Bu, obat apa Bu? Yang ini. Ini amlodipin, itu obat hipertensi. Cara makannya Bu? Cara makannya pagi sekali sesudah makan. Oke. Kemudian ini Bu yang kanisartan. Nah, ini pun untuk obat darah tinggi, dan makannya malam. Sekali juga sehari sesudah makan. Oke, baik Bu. Kemudian yang ini tadi amlodipin 5 Bu ya? Amlodipin 5 sama, tapi kan kalau nggak ada yang 10, yang 5 dimakan. Oke, ya benar Bu. Kemudian yang ini tadi. Ini melosikam. Kalau ngilu, rasa sakit baru dimakan, kalau enggak. Oke, betul ya Bu ya. Ini Bu gimana? Ini pun sama. Kalau sakit aja dimakan. Kalau nggak merasakan sakit tidak dimakan. Oke. Ini Bu? Kalau ini kalau merasa mual baru dimakan. Itu pun makannya setengah jam sebelum makan. Setengah jam sebelum makan. Diusahakan tadi 1 jam sebelum makan. 1 jam sebelum makan kan. Iya. Oke Bu, satu lagi Bu yang ini. Ini pun sama obat lambung. Sesudah makan yang omeprazol, 15 menit baru minum ini. Oke, pas ya Bu ya. Oke. Nah, ini kan Bu sekarang tanggal 11. Kemungkinan saya minggu depan atau 2 minggu lagi datang lagi untuk melihat gimana sih perkembangan pengobatan Ibu, boleh Bu ya? Boleh. Nah, ini Bu supaya Ibu memudahkan Ibu dalam pengobatan Ibu. Ini ada Bu nih Bu ya. Namanya kartu minum obat mandiri nih Bu, seperti ini Bu. Ya. Ini ada nama obat yang dipakai pagi, siang, sore, sama malam. Kemudian ada waktu minumnya sama tanggalnya. Ini memudahkan Ibu. Nah, tadi kan obat Ibu tuh ada 7 tuh. Iya. Ya kan, supaya mudah kan Bu, supaya nggak ingat, supaya ingat. Supaya ingat. Ya. Jadi obatnya tuh nggak bersisa ataupun lupa minumnya. Jadi pun habis isi ini pun kita tahu habis obat Ibu kapan dan kapan lagi bisa menebus obatnya. Ya Bu ya, ini Bu ya. Iya. Ada yang tanyakan lagi nggak Bu terkait untuk obat-obat Ibu ini? Obat-obat ini kayaknya nggak ada lagi lah, karena itu aja obat yang dikasih. Yang kita makan sehari-hari, itulah obat yang dikasih dokter itu. Oke, Ibu ya. Kalau misalnya ada yang ingin Ibu tanyakan kembali, ini ada nomor HP saya ya Bu ya. Iya. Ini kebetulan pun juga rumah kita dekat. Jadi mana tahu Ibu ingin tahu apa obat yang Ibu lupa atau apa seperti itu kan Bu. Bisa Ibu tanyakan langsung ke saya, ataupun nanti saya yang setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali ke rumah Ibu ya. Oke Bu ya. Oke Bu, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Maaf ya Bu ya bila saya mengganggu. Iya, enggak. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Sehat selalu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.